Jumpa lagi dalam video channel saya. Kali ini topiknya mengenai Suzuki RGR. Ini masih seputaran kopling. Jadi kita maksimalkan kopling RGR itu. Kebanyakan orang sih ini rumah koplingnya diganti dari kepunyaan FU. Jadi supaya bisa diganti-ganti pernya yang lebih keras. Ya, tujuan utamanya sih sebenarnya kan untuk memperoleh cengkeraman kopling yang baik. Tapi saya punya trik karena Suzuki itu banyak, Suzuki RGR terutama banyak sekali komponen yang bisa dimaksimalkan dari standarnya. Kali ini mengenai per kopling, jadi tidak perlu rumit untuk merubah kopling ini menjadi memakai kopling motor lain atau FU sejenisnya seperti yang kebanyakan orang. Sistemnya kita mulai dari awal dari sistem per koplingnya untuk supaya logikanya nanti bisa ketemu. Ini ada per kopling RGR, jadi sistemnya dia ditanam, ada drat di rumahnya, dan ini nanti ini diputar seperti baut. Jadi semakin ke kanan dia semakin masuk. Jadi kalau ini dipasang, semakin diputar ke kanan jadi semakin masuk. Jadi per ini akan menjadi lebih pendek. Jadi karena sistemnya dia pakai pengunci pin seperti ini, nanti pernya kan ditarik, baru setelah ditutup, nanti pernya ditarik, baru dikunci dengan pin ini. Nah, jadi logikanya seperti ini, semakin per ini nanti diputar ke kanan atau semakin masuk, otomatis jarak kerenggangannya akan semakin pendek. Jadi saat ditarik akan memerlukan daya yang lebih besar, jadi lebih keras untuk ditarik. Jadi otomatis saat dia dikunci, saat penutupnya itu dikunci, nanti dekapan koplingnya itu akan semakin ketat atau cengkeramannya semakin baik. Jadi kita maksimalkan dengan yang standar, karena bawaan standarnya seperti kita lihat dari segi jumlah kampas itu sudah banyak, 6 dari kebanyakan motor-motor yang mungkin 5, paling banyak ada 4, ini sudah 6. Jadi kopling ini rasanya masih banyak yang bisa dimaksimalkan. Kalau biasanya yang variasi itu jumlahnya 6 paling banyak yang saya ketahui. Ini pernya sudah 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi rasanya ini udah sangat maksimal, dan kita maksimalkan dengan settingan saja. Jadi tidak perlu ribet untuk merubah ini untuk memperoleh kopling yang cengkeramannya baik. Nanti kita langsung praktek saja. Kalau biasanya yang masih terpasang, nanti dalam kondisi yang masih terpasang pinnya, nanti tanpa kita buka seperti ini, nanti bisa kita setting, jadi gampang sekali. Sebentar kita mulai praktek sesuai ininya, logikanya dulu. Ya, sekarang langsung saja untuk prakteknya ya. Yang pertama pastinya bak koplingnya dibuka dulu. Terus ini posisi rumah kopling yang saat terpasang. Jadi triknya ya seperti penjelasan di awal. Sekarang prakteknya untuk memutarnya. Yang pertama pastinya ditandai dulu supaya jumlah putarannya antara ketujuh per ini seimbang.
Jadi saya akan kasih tanda dulu. Ya bisa apa aja sih kalau saya pakai ini, apa namanya, stipo, apa aja bisa cat, bisa supaya kelihatan ya tandanya antara titiknya sama apa namanya pengaitnya. Saya tandai dulu. Nah, saya tandai dulu semuanya, jadi supaya tidak apa namanya tidak berbeda nanti jumlah putarannya, jadi supaya rata. Oke, sudah saya tandai di ketujuh pairnya. Jadi hitungan saya begini, kalau dulu saya pernah memutarnya satu putaran, artinya 360 derajat, artinya titik ini saya putar lagi, ini kembali lagi titik ini, jadi saya hitung itu satu putaran atau 360 derajat. Tapi untuk harian atau yang masih sering dipakai jalan, jadi supaya nggak capek, saya putar aja ini untuk setengah putaran, jadi titik ini nanti akan berada di sini, jadi 180 derajat, itu hitungan saya setengah putaran. Tapi sebelumnya bisa di feeling dulu di apa namanya, di couplingnya, di feeling dulu kekerasannya berapa nanti, supaya di saat setelah proses itu diputar itu nanti kan kalau sudah benar prosesnya, jadi bisa dipastikan nanti couplingnya akan terasa lebih keras dan pastinya dekapan kampas couplingnya akan lebih baik, dan gejala-gejala slip itu pastinya akan berkurang. Jadi kita praktek aja langsung. Sekarang saya akan putar. Kalau untuk alatnya saya pakai ini pengait apa namanya, penarik per knalpot, itu bisa, itu saya pakai ini penarik per knalpot. Terus kalau ini tidak ada alatnya, bisa aja ini nanti kawat dimasukkan di sini, kawatnya masukkan, ditarik, dibantu dengan tang lancip nanti untuk mengarahkan putarannya. Jadi kawat aja dipakai, nanti dimasukkan di bawahnya ini, terus ditarik pernya, baru dibantu untuk mengarahkan pakai obeng lancip, tang lancip. Sekarang kita langsung praktek aja. Oke, sekarang saya akan putar satu-satu. Jadi saya putar setengah putaran aja. Oke.
Oke, sekarang sudah saya putar, jadi sudah setengah putaran. Jadi titik tadi yang di sini, sekarang di 180 derajatnya di sini titiknya. Jadi semua sudah rata. Nah, itu hitungan saya setengah putaran. Jadi kalau mau lebih kencang lagi, dalam artian dekapan koplingnya lebih baik lagi, bisa diputar satu putaran kembali lagi ke arah tadi atau 360 derajat. Tapi nanti sekali lagi disesuaikan saja dengan kemauan, nanti seberapa keras kopling tangannya nanti supaya enak dipakai jalan. Sekarang kita feeling lagi. Kalau ini sih lumayan untuk harian masih oke. Untuk harian sih masih oke nih. Oke. Jadi saya putar tadi setengah putaran. Kalau mau lebih nanti tinggal diputar aja nanti. Yang penting antara ketujuh pair ini atau pengait ini rata diputarnya. Kalau mau lebih rumit lagi, jadi setelah proses ini dibuka aja dulu, dibuka kembali, dibuka penutupnya, diukur pakai sigmat juga bisa. Nanti antara ketujuh pair yang ditanam itu tingginya disamakan. Kalau mau lebih rumit, tapi sebenarnya dengan pemutaran itu aja sebenarnya udah cukup, tanpa proses yang agak rumit. Hanya sebegitu saja sudah saya perkirakan udah tidak terlalu mengakibatkan pada hal-hal yang terlalu rumit sih. Ya, jadi intinya itu. Jadi tinggal diputar ke kanan untuk membuat dekapannya lebih kencang. Sebaliknya kalau diputar ke kiri, otomatis nanti koplingnya akan menjadi lebih lembek. Jadi tergantung kemauan sih. Tapi kalau yang hobi untuk motor-motor 2 tak seperti ini kan pastinya memerlukan kopling yang oke lah, yang tidak slip. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja feelingnya di sini. Nanti berapa keras kita kemauannya. Kalau ini saya sih sudah pas nih. Hanya setengah putaran saja untuk harian. Kalau mau untuk balap juga lebih dikencengin lagi boleh. Apalagi untuk drag yang hanya untuk pendek-pendek bisa dikeraskan semaksimal mungkin nanti. Jadi untuk mengurangi slipnya kopling. Jadi masih banyak sekali sebenarnya komponen-komponen standar dari RGR itu yang masih bisa dimaksimalkan. Jadi tergantung ketelitian untuk istilahnya mengolah mesin Suzuki itu. Jadi tanpa terlalu banyak untuk merubah rumah koplingnya menjadi yang pair tekan. Jadi ini aja bisa disesuaikan. Jadi tidak rumit, hanya memerlukan alat tarik pair dan diputar saja. Oke. Nanti kita jumpa lagi di trik-trik berikutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, di share. Yang mau komunikasi bisa lewat chatnya. Nanti sebisanya saya akan bantu. Oke, terima kasih sudah menonton.